Yuhu, good day guys, balik lagi dengan gua Ahmad yang udah pasti di Banglo Channel. Nah, sekarang kalian lagi ngeliatin sebuah custom mechanical keyboard dengan mounting gasket mount tanpa gimmick termurah yang bisa kalian beli di Indonesia. Kenalin, ini adalah CIY Guest 67. Gue yakin di antara kalian yang nonton video ini pasti udah ada beberapa orang yang tahu soal keyboard ini. Dulu pas awal keyboard ini masuk ke Indonesia, keyboard ini mempunyai harga di kisaran 800 ribuan. Harga yang udah cukup murah untuk sebuah custom mechanical keyboard dengan mounting gasket mount, sehingga membuat keyboard ini lumayan ramai peminatnya pada waktu itu. Dan sekarang keyboard ini udah turun harga di kisaran 500 ribuan, tepatnya 592 ribu. Buat kalian yang berminat, nanti gue bakal taruh linknya di deskripsi. Nah, sekarang apakah keyboard ini masih worth it buat kalian beli sekarang? Atau mungkin beli keyboard lain aja? Yuk, kita sama-sama simak video review and build CIY Guest 67. Pertama-tama di sini gue mau bahas soal isi paket penjualannya dulu. Yang pertama kalian dapetin adalah screw-in stabilizer yang dipisah kayak gini antara housing dan wire-nya. Lalu ada coilet kabel dengan interface Type-C to Type-A. Peritilan-peritilan kecil kayak baut-baut, rubber feet, spacebar foam, stabilizer pad, dan gasket strip. Terus ada case-nya yang nyatu dengan plate-nya yang terbuat dari polikarbonat. Ada PCB yang berwarna putih dan sayangnya ini masih north facing. Terus ada obeng khusus dan 2-in-1 puller. Dan terakhir ada buku-buku petunjuk manual dan kartu garansi. Untuk masalah dampener, keyboard ini udah lumayan lengkap karena kita juga udah dikasih plate dampener yang terbuat dari silikon dan juga kita udah dikasih switch pad yang gue juga kurang tahu bahannya ini terbuat dari apa. Tapi sayangnya di sini kita nggak dapat case foam sama sekali. Tapi gua rasa alasan kita nggak dikasih case foam karena bottom case di keyboard ini tuh nggak terlalu dalam. Jadi kalau dikasih case foam bisa aja mengurangi kefleksibilitasan keyboard ini. Atau alasan yang lainnya mungkin aja emang sengaja nggak dikasih biar PCB-nya itu kelihatan aja. Menurut kalian gimana? Alasan yang paling cocok itu sebenarnya apa? Untuk case-nya, keyboard ini menggunakan bahan dari full plastik berwarna hitam agak semi. Bukan semi yang ini. Terdapat juga beberapa pilihan warna lain seperti hijau dan ungu, tapi di sini gue pesen yang hitam aja. Yang dibagi menjadi dua yaitu top case dan bottom case. Di bagian top case-nya ini ada dudukan gasket strip, sedangkan di bagian bottom case-nya dia mempunyai dudukan gasket strip dan juga daughter board. Jadi bisa dibilang keyboard ini udah proper banget untuk disebut sebagai gasket mount keyboard. Untuk dimensinya, keyboard ini mempunyai panjang 32 cm, lebar 11,5 cm, dan tingginya 2,5 cm. Keyboard ini menggunakan layout 65% dengan total keys ada 67 keys, yang pastinya udah support dengan hot swap universal, jadi kalian bebas pakai switch apa aja asalkan masih dalam kategori MX style switch. Sayangnya keyboard ini masih menggunakan konfigurasi north facing yang pastinya bakal ada interference kalau kalian menggunakan cherry profile keycaps di keyboard ini. Lalu untuk koneksinya, keyboard ini menggunakan wired only dengan interface Type-C, dan buat coilet kabelnya sendiri kualitasnya itu udah oke banget buat kalian pakai. Jadi kalian gak perlu lagi buat beli custom coilet cable di aftermarket. Oke, sekarang gue langsung aja untuk ngerakit keyboard ini. Untuk ngerakit keyboard ini tuh gampang banget. Yang pertama kita siapin dulu stabilizernya, dan di sini gue pakai stabilizer bawaannya aja. Untuk bagian stem dan housingnya gue loop menggunakan Krytox 205G0. Lalu untuk wire-nya gue loop menggunakan Kelowna XHT-BDZ. Dan kalau udah tinggal kita pasang aja stabilizernya. Sebelum masang stepnya jangan lupa untuk masang stabilizer padnya terlebih dahulu. Oh ya, karena keyboard ini juga ada switch pad, pastiin juga untuk masang switch padnya terlebih dahulu sebelum masang stabilizernya. Nah, kalau udah tinggal pasang plate dampenernya dan juga PC plate-nya.
Untuk switch-nya di sini gua pakai switch Jwick Ultimate Black Smoky. Switch ini adalah switch linear dengan top housing-nya dari polikarbonat, stemnya dari POM, dan bottom housing-nya dari nilon. Punya bottom out force di 63,5 G dan udah factory loop juga. Tapi di sini tetap gua loop ulang menggunakan Krytox 205 G0. Setelah switchnya kepasang, tinggal gua pasangin aja poron gasketnya di bibir plate-nya. Untuk masang poron gasketnya ini sebenarnya opsional aja, kalian mau masang di case atau di plate-nya juga sah-sah aja. Jadi terserah kalian mau masang di mana aja untuk poron gasketnya. Setelah masang poron gasket, selanjutnya yang perlu gua siapin adalah case-nya. Sebelum masang PCB set di case-nya, pastiin dulu buat masang colokan daughter board-nya di PCB-nya. Nah, kalau udah tinggal pasang top case-nya lalu dibaut dari bawah menggunakan baut dan obeng yang udah disediain di paket pembeliannya. Setelah itu tinggal pasangin aja rubber fit-nya dan juga adjustable fit-nya di bagian bawah keyboard-nya. Untuk menyamakan tema keyboard kali ini, di sini gua udah siapin sebuah keycaps dari Ako, yaitu Ako Clear Keycaps dengan colorway hitam transparan. Keycaps ini menggunakan asap profile, jadi nggak perlu khawatir dengan yang namanya interference meskipun keyboard ini masih menggunakan note facing. Lalu untuk bahannya, keycaps ini menggunakan bahan polikarbonat dengan Legends yang dicetak menggunakan teknik UV printing. Lalu untuk harganya, keycaps ini dijual dengan harga Rp459.000. Dan ya, sampai di sini keyboard ini udah kelar buat dirakit, dan secara tampilan keyboard ini juga udah ganteng banget. Ya overall gue cukup suka lah dengan tampilan keyboard ini. Dan sekarang gue mau ngasih typing soundnya buat kalian. Nah, jadi seperti itulah typing sound dari keyboard ini. Ya, kalau menurut gua soundnya ini clacky banget gitu ya. Terus juga bagian stabilizernya masih rada ticking gitu. Jadi mungkin masih butuh gua tuning ulang nantinya biar hasilnya lebih memuaskan. Terus untuk keycapsnya, karena gua baru nyobain keycaps dengan bahan polikarbonat kayak gini, jadi gue masih kurang terbiasa gitu. Terus juga finishingnya juga agak licin gitu. Jadi kayak jari-jari gue nih kurang ngegrip aja gitu di keycapsnya. So overall pendapat gue sih soal keyboard ini udah memuaskan banget lah. Typing feel-nya juga udah soft, tapi bukan soft yang kebangetan gitu. Jadi menurut gue udah nyaman-nyaman aja gitu. Nah, jadi keyboard ini tuh cocok untuk siapa?
Gua bisa jawab kalau keyboard ini tuh cocok buat kalian yang pengen ngerasain pengalaman ngerakit custom mechanical keyboard dari awal sampai akhir, dan pastinya juga dengan budget yang terbatas. Dan juga keyboard ini bakal cocok buat kalian yang lagi nyari-nyari keyboard dengan mounting gasket mount dengan harga yang cukup murah. Dan keyboard ini nggak bakal cocok buat kalian yang pengennya punya keyboard yang datang ke rumah terus tinggal langsung pakai dan langsung bagus gitu aja. Terus juga keyboard ini nggak cocok buat kalian yang anti North Facing Club karena keyboard ini masih menggunakan North Facing PCB. So ya, jadi gitu aja video gua kali ini. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kalian yang lagi pengen meminang sebuah mechanical keyboard. Mungkin cukup sekian dulu video gua kali ini. Like aja kalau kalian suka dengan video ini, dan share juga ke teman-teman kalian kalau kalian merasa video ini bermanfaat. Gua Ahmad pamit undur diri and see you.